warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah, NIM 2301011912004. Di sini saya dari kelompok Ilmu Kesehatan Ternak 1D. Saya akan menjelaskan praktikum acara 1, yaitu pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia yang meliputi amnesa, pengamatan jarak jauh dan dekat, dan pemeriksaan secara fisik. Anamnesa merupakan tanda-tanda atau gejala maupun kelainan yang timbul pada hewan ternak yang dapat diamati oleh pemilik hewan ternak tersebut. Anamnesa sendiri dapat dilakukan dengan mempelajari catatan pemeliharaan atau data recording, atau dapat dilakukan melalui wawancara dengan pemilik hewan ternak tersebut. Dan di sini saya akan mewawancarai Bapak Deldiri sebagai pemilik ternak sapi potong. Pengamatan ternak dari jarak jauh bertujuan agar ternak tidak merasa terganggu oleh pemeriksa. Pengamatan kesehatan ternak dari jauh, yang pertama, kondisi umum tubuh ternak meliputi kurus atau tidak, lesu atau tidak, cara berjalannya, ada luka atau tidak, maupun tanda-tanda kesakitan lainnya. Yang kedua, nafsu makan dan minum, dan yang ketiga, kondisi permukaan kulit. Pengamatan kesehatan ternak dari jarak dekat dilakukan untuk mencocokkan dengan hasil pengamatan yang dilakukan dengan jarak jauh. Kemudian mengecek kondisi ternak secara langsung, melihat ada atau tidak luka di bagian kulit, kemudian kondisi feses encer atau tidak. Pemeriksaan fisiologi ternak berupa frekuensi pernafasan dapat dilakukan dengan cara mendekatkan telapak tangan pada lubang hidung ternak, kemudian menghitung jumlah hembusan napas ternak dalam waktu selama 1 menit, kemudian dicatat setelah 1 menit. Pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan dengan cara memegang telinga pada sapi. Hasil setelah memegang sapi telinga, yaitu telinga tidak terasa panas, maka sapi masih berada kondisi batasan normal. Pengukuran suhu rektal dapat dengan cara menggunakan alat termometer. Kemudian termometer yang sudah dinyalakan dimasukkan ke dalam rektum sapi dan tunggu hingga termometer berbunyi atau menunggu 1 menit. Setelah berbunyi, hasil sudah dapat dicatat. Untuk mengetahui kondisi sapi lainnya, yaitu dapat dengan cara melihat melalui pupil mata sapi. Hasil dari pupil mata sapi ini yaitu berwarna putih dan cerah, yang artinya kondisi sapi dalam keadaan normal. Pemeriksaan denyut jantung ternak dapat dengan cara yaitu stetoskop ditempelkan di bagian kiri ternak. Jantung ternak terdapat di kisaran dekat kaki kiri ternak bagian depan. Kemudian pemeriksaan jantung dihitung selama 1 menit, setelah itu hasilnya dicatat. Selanjutnya, bagian kiri ternak dapat dilakukan pemeriksaan gerakan rumen, yaitu dengan cara stetoskop ditempelkan di bagian abdomen, kemudian didengarkan gerakan rumen dengan stetoskop. Hasilnya yaitu terdengar suara gerakan rumen yang menandakan adanya pencernaan di dalam rumen. Pemeriksaan denyut paru-paru dilakukan dengan alat stetoskop yang ditempelkan bagian kanan ternak. Paru-paru berada di sekitaran daerah kanan dan mendengarkan dengan alat stetoskop. Selanjutnya di bagian sebelah kanan yaitu pemeriksaan bagian abdomen, lalu mendengarkan gerak peristaltik usus. Sama halnya dengan gerakan rumen, gerak peristaltik usus apabila terdengar suara gerakan berarti menandakan adanya suatu proses pencernaan. Salah satu pemeriksaan kesehatan lainnya yaitu dengan memeriksa kulit dengan mencubit kulit yang ada di punggung. Hasilnya yaitu kulit tersebut dapat kembali menunjukkan ternak sehat dan tidak kekurangan air.
Pemeriksaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah sapi tersebut anemia, itu dapat dilakukan dengan cara penekanan gusi pada sapi. Setelah gusi sapi ini dipencet, gusi kembali yang berarti menandakan sapi masih dalam keadaan sehat. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu memeriksa isi rongga perut sapi. Untuk memeriksa isi rongga perut sapi dengan cara mengetuk di bagian abdomen sapi dan hasilnya adalah tidak berbunyi, yang artinya isi perut dari sapi ini adalah serat makanan.